Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anung Sudibyo, salah satu dosen Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Teknik Sipil, program studi Teknik Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung atau TRKBG. Berkenan saya menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Konstruksi 2. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen atau Serdos tahun 2025 gelombang 1, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran, khususnya aspek pengajaran. Untuk itu akan disampaikan deskripsi diri, informasi umum mata kuliah Manajemen Konstruksi 2, kode mata kuliah KBG 13404, dilaksanakan dengan metode Delivery Interaction Assessment atau DIA. Mata kuliah Manajemen Konstruksi 2 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi sarjana terapan teknik rekayasa konstruksi bangunan gedung jurusan teknik sipil, memiliki bobot 2 SKS, yaitu terdiri dari teori dan praktek. Pada mata kuliah ini akan membahas mengenai deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah ini membahas tentang bagaimana membuat analisa harga satuan pekerjaan, kebutuhan bahan dan tenaga kerja. Selanjutnya membuat rencana anggaran biaya, network planning, dan rencana kerja dan syarat. Capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu membuat dokumen lelang, dokumen penawaran, serta mampu menyiapkan rencana kerja dan syarat-syarat atau RKS. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa mampu membuat, menyusun rencana anggaran biaya, rencana kerja, dan rencana lapangan serta network planning. Dari CPMK tersebut di atas diturunkan menjadi 6 sub CPMK. Dan kemampuan akhir dari mahasiswa diharapkan yaitu pertama, sub CPMK 1, mahasiswa mampu menghitung kuantitas proyek konstruksi. Sub CPMK 2, mahasiswa menghitung analisa harga satuan pekerjaan. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menghitung kebutuhan bahan dan tenaga kerja. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu membuat, menyusun rencana anggaran biaya. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu membuat, menyusun network planning, rencana kerja atau time schedule, dan rencana lapangan. Yang terakhir sub CPMK 6, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai kontrak change order atau CCO. Dari ke-6 sub CPMK diturunkan menjadi 14 kali pertemuan, dengan setiap pertemuan atau minggunya adalah 6 kali 50 menit, serta 1 kali pertemuan untuk UTS dan 1 kali untuk UAS. Jadi jumlah pertemuan dalam satu semester adalah 16 minggu. Dari 16 minggu, pertemuan tersebut terbagi menjadi beberapa pertemuan dengan materi meliputi 1. Pengertian dan menghitung kuantitas proyek konstruksi. 2. Pengertian dan menghitung analisa harga satuan pekerjaan. Ketiga, pengertian dan menghitung keperluan bahan dan tenaga kerja. 4. Membuat dan menyusun rencana anggaran biaya atau RAB. Kelima, membuat dan menyusun network planning, rencana kerja atau time schedule, dan rencana kerja lapangan. Yang terakhir adalah 6, yaitu memahami dan menjelaskan kontrak change order. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah,
belajar mandiri, dan kolaborasi. Adapun metode penilaian dan pembobotan meliputi 4 komponen, yaitu tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan keaktifan. Dengan pembobotan masing-masing untuk tugas adalah 20%, UTS 30%, UAS 45%, dan 4 keaktifan 5%. Adapun referensi buku yang digunakan adalah satu adalah Berry and Posen tahun 1992 dengan judul Professional Contraction Management edisi ketiga. Yang kedua, Halpen and Senior tahun 2012 Contraction Management. Dan yang ketiga adalah FIS tahun 2020 dengan judul Contraction Project Administration. Demikian pemaparan mata kuliah ini disampaikan dalam proses belajar, dan selanjutnya akan ditayangkan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Manajemen Konstruksi 2, dan selamat menyaksikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan melanjutkan perkuliahan ini. Kita sekarang adalah bertemu pada pertemuan ke-6 ya kan, dimana dalam pertemuan ini nanti akan mengarah untuk belajar masalah RAB, ya kan. Nah, kita tahu bahwa pertemuan ini untuk menghitung kuantitas pekerjaan konstruksi pada pertemuan 6 ini sangat bererat dengan hubungan dari pertemuan sebelumnya. Yaitu pada pertemuan kelima kemarin kita akan sudah mengetahui masalah menghitung analisa harga satuan berdasarkan SNI yang ada, unsur-unsur kuantitas, dan yang lainnya, ya kan. Nah, pada posisi ini kita akan belajar masalah menghitung kuantitas, ya kan. Apa itu menghitung kuantitas? Tujuannya adalah paling tidak nanti saudara bisa menghitung atau menyampaikan rencana anggaran biaya pada suatu proyek. Ya, karena gimana pun juga saudara nanti keluar atau lulus dari sini banyak sekali ke proyek, di mana salah satu hal yang terpenting adalah menghitung RAB. Ya kan? Nah, RAB di sini kan kita ketahui kemarin bahwa RAB itu adalah sebuah estimasi, tidak real cost atau estimasi cost, ya kan, seperti kemarin, ya toh. Nah, di mana yang namanya estimasi itu anggaran biaya adalah perkiraan yang kemarin sudah saya sampaikan. Ya, di dalam menghitung RAB, di sini dalam menghitung estimasi biaya ada beberapa tahapan estimasi biaya. Kenapa Bapak membuat suatu tahapan ini? Tujuannya adalah supaya saudara mempermudah belajar dari tahap satu ke tahap lain, sehingga pengertian masalah RAB dan menghitung RAB ini lebih kompleks atau lebih terurut. Nah, nanti setelah saudara bisa atau istilahnya mengenal ataupun bisa mempelajari ini, apakah tahapan ini dilaksanakan? Ya dilaksanakan, tetapi karena sudah ahli atau sudah bisa, maka tahapan itu dilaksanakan lebih cepat karena sudah tahu tahap ini. Nah, tetapi di dalam pelaksanaan belajar itu adalah perlu pertahapan ini, ya kan, untuk mempermudah semua, ya, mempermudah di dalam pengajaran. Nah, langkah pertama adalah apa? Di dalam menghitung estimasi biaya adalah seperti kemarin kita di dalam menghitung itu harus ada apa? Gambar rencana, ya ada. Gambar rencana adalah gambar yang akan kita hitung berdasarkan rencana-rencana yang akan dikerjakan. Selain rencana harus apa? Spesifikasi teknis atau RKS. Karena kita tahu bahwa beda RKS atau beda kualitas, maka harga juga beda. Nah ini, oke. Kita kembali. Dalam menghitung tahapan ini pertama adalah mengidentifikasi
semua jenis pekerjaan, ini Bapak tuliskan jenis pekerjaan yang terjadi. Kalau yang nggak terjadi ya nggak usah. Nah, mengidentifikasi apa? Mengurutkan pekerjaan itu apa saja berdasarkan gambar rencana, ya kan? Nanti setelah kita mau tahu jenis pekerjaan, langkah selanjutnya adalah mencari harga satuan pekerjaan atau kemarin yang benar namanya analisa harga satuan pekerjaan, ya kan? Karena apa? Karena kita tahu RAB itu adalah rencana anggaran biaya adalah kuantitas dikali dengan analisa harga satuan. Di mana masing-masing punya satuan. Kalau di kuantitas satuannya adalah ada misalnya meter kubik, meter persegi, satuan. Nah itu di dalam analisa itu adalah rupiah per satuan, ya kan kemarin kan. Nah sehingga supaya nanti dikalikan antara RAB adalah kuantiti kali analisa harga satuan. Nah, ini punya satuan, contohnya adalah meter kubik. Kalau ini punya rupiah per satuan. Nah, inilah yang dinamakan kenapa analisa kita perlu untuk mendapatkan satuan dari jenis pekerjaan. Jadi nanti kita akan mencari analisa dulu untuk mendapatkan apa? Ini. Nah, ini. Ya kan? Di situ. Nah, setelah kita tahu satuan, berarti langkah selanjutnya adalah menghitung kuantitas atau volume biasanya dari semua jenis pekerjaan yang terjadi pada itu. Nah, itu tahap ketiga. Nah, setelah itu untuk apa? Nah, tadi di dalam apa? Ini kuantitas ini ada volume, harus ada jenis pekerjaan, ada satuannya ini. Ya. Satuannya akan mengikuti pada poin yang 2 itu. Terus selanjutnya adalah setelah pekerjaan kuantitas ini terjadi, bisa dilihat contohnya seperti ini. Nah ini kan, nah di sini ada kuantitasnya, jenis pekerjaan, nah nanti ada satuan. Ini yang kita tahu ada pada poin 1 ini dan poin 2. Sehingga nanti dari poin 1 dan poin 2 kita hitung terhadap ini adalah kuantitasnya. Ini. Oke. Nah, setelah kuantitas nanti kita akan menghitung analisa harga satuan. Di mana harga satuannya adalah mendapat rupiah per satuan, ya kan? Sehingga kita nanti akan menghitung analisa. Analisa dihitung berdasarkan apa? Survei terhadap apa? Harga, bahan, upah, dan alat. Ya kan gitu, kan analisa itu. Ya kan? Nah, dari analisa nanti akan keluar harga rupiah per satuan. Nah, sehingga dengan menyusun anggaran biaya, nanti kita akan melompokkan dari masing-masing pada poin 3 ini, untuk masing-masing poinnya, untuk dicampurkan kepada pekerjaan yang sejenis atau serumpun, atau adalah pengelompokan jenis pekerjaan. Contohnya pekerjaan persiapan itu apa saja, pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan, pekerjaan ME dan lain-lain, itu namanya pengelompokan dari semua jenis pekerjaan yang terjadi tadi untuk dikelompokkan supaya apa? Supaya mempermudah dalam pelaksanaan atau mengecek lagi. Nanti dikelompokkan kadang-kadang di dalam satu jenis pekerjaan itu bisa sampai 70 atau 80 jenis pekerjaan. Ya toh? Kalau 80 kan kita bingung urutannya mana. Nah, sebaiknya kalau dikelompokkan berdasarkan jenis yang sama, itu akan, oh ini kelompok apa nih? Pasangan. Oh berarti kelompok pasangan. Jadi gitu kan. Oh ini listrik, berarti di kelompok ME, kan gitu. Ya kan? Lebih mempermudah di dalam pengerjaan ataupun mengidentifikasi atau mengkoreksi nanti. Nah, setelah itu akan dibuat di dalam poin ke-6 adalah rekapitulasi rencana anggaran biaya. Artinya rekap ini adalah hanya pada pengelompokan kepala kelompok atau kelompok, yaitu kelompok contohnya persiapan, terus tanah, pasangan, ME, beton, dan lain. Itu adanya hanya kepala kelompok yang direkap ini. Nah, memang kita di dalam pekerjaan itu yang dihitung dari belakang ke dari depan ini ke belakang. Tetapi dalam penyusunan nanti yang disusun itu yang depan dulu, baru ke
belakang. Iya kan gitu, iya kan gitu ya. Ini adalah contoh urutan yang perlu ditanyakan, perlu disampaikan. Mungkin ada yang tanyakan? Belum ya? Oke, nanti lanjut aja ini. Selanjutnya ya. Nah, ini kita tahu tugas, contohnya ini ada gambar dan ini ada detail. Jadi kalau gambar itu ada gambar dan detailnya. Sehingga dari gambar dan detail kita tahu bahwa kita identifikasi. Dari detail ini biasanya kita sudah ada apa? Ini jenis semua itu akan tertulis di dalam detail. Kalau di detail itu bentuknya kayak gini. Jadi ini ukuran ada, identifikasi pekerjaan ini ada. Jadi ini hanya kita akan pilah-pilah berdasarkan jenis pekerjaan yang terjadi. Ya kan? Kita pecah-pecah gambarnya ini. Nah, kita pecah berdasarkan identifikasi seperti ini. Ya kan? Nah, mungkin Anda tahu dari pekerjaan itu ada pembersihan lokasi, pasang boplang, galian tanah. Ini urutan yang terjadi sesuai dengan ini, gambar ini, ya kan? Ya ini ya, nah ini kan, nah ini sesuai gambar ini. Pekerjaan dari mulai galian, urukan, pasir, stamping, pasangan batu, urukan tanah kembali, urukan, nah baru istilah. Ini hanya bagian dari suatu pekerjaan. Kenapa saya ambil contoh ini yang permudah, yang termudah dulu lah. Nah, nanti akan kita lanjutkan pada tahapan selanjutnya bagaimana pengembangannya. Oke, setelah kita anukan dari gambar tadi, kita dapat apa? Urutan tadi dari gambar ini kita urut menjadi, nah ini. Nah ini, pekerjaan mulai pembersihan lokasi, pasang boplang. Nah, ini satuan ini diambil dari mana tadi? Dari analisa harga satuan. Kenapa kita perlu? Supaya apa? Supaya tadi itu, dan waktu-waktu kita akan menghitung itu antara satuan yang ada di kuantitas atau jenis pekerjaan harus sama dengan yang ada di dalam analisa. Sehingga nanti keluarnya jadi rupiah. Karena kan uang itu adalah rupiah kan. Nah itu. Nah kita urut sesuai dengan gambar tadi yang kita pisah-pisah menjadi ini. Dari contohnya mulai di pembersihan lokasi, pasang boplang. Nah di sini ada pembersihannya adalah kenapa LS. LS itu langsam. Apa yang artinya langsam? Nah, perkiraan secara borongan, ya kan? Nah, ini biasanya adalah suatu pekerjaan yang tidak bisa dihitung secara konkret. Contohnya kalau pembersihan lokasi itu kan bisa rumput, bisa semak kecil, bisa semak besar atau semak besar seperti hutan itu kan semaknya besar. Masa mau makan dengan harga kalau kita hanya rumput semak kecil aja, yang berdu-berdu itu kan. Nah, makanya itu dianggap LS karena apa? Pasti kita pada waktu merencanakan pasti ada survei lapangan. Jadi tahu kondisinya begini, berarti langsamnya akan tahu, ya kan? Itu. Nah ini terus pasangan batu, jumlah titik pancang ini semua. Nah setelah kita dapat jenis pekerjaan dan analisa, maka baru kita akan sampai ke perhitungan kuantitas pada poin berapa? Poin 3, ya kan? Nah, ini kan Bapak membuat suatu sket ini supaya apa? Untuk mempermudah. Jadi kita akan buat kolom seperti ini, di mana kolom ini pada satu adalah nomor, ya kan? Nah, terus urean dan sket, di sket. Nah, di sket, habis itu kita hitung, baru kita akan jadi kuantitasnya, ya kan? Jadi kenapa kita buat ini agak rumit ya, namanya belajar, ya kan? Nah, belajar itu agak rumit, tapi nanti kalau sudah ahli langsung saja bisa. Nggak usah tahap 1, 2, dan 3 tadi, nggak perlu langsung tahap ketiga ini, 1, 2 nggak perlu, karena sudah hafal, ya kan? Nah, begitu, ya kan? Nah, terus kita sket dulu, berapa ukurannya, berapa lokasinya yang akan diuruk. Nah, kenapa kita menghitung luasan tetapi dalam bentuknya satuannya LS, ya kan ini? Karena apa? Untuk memperkirakan, tadi kan perkiraan ya kan, sehingga perkiraan perkiraan yang akan dibersihkan adalah 200 meter persegi, maka dia tetap satu, namanya LS itu satu, nggak bisa LS itu 2, nggak bisa, ya kan? Nah, 1, itulah menentukan bahwa
satu satuan yang diperkirakan harganya ya tadi ya. Terus selanjutnya setelah orang membersihkan baru akan masang apa? Boplang, ya kan itu urutannya. Nah, masang boplang seperti ini. Kalau ini tanah kita sket dulu, ini gedungnya, yang akan bangunan, yang akan terus sket ini berapa? Jarak ini, jarak apa? Boplang itu tergantung daripada kondisi. Bisa juga mepet di tembok orang, bisa juga kalau tanahnya luas ya paling enggak kan di luar. Tujuannya apa, Pak? Kita tahu namanya boplang itu kan pabat duga ya, sebagai awal dari suatu pekerjaan untuk menentukan titik-titik ini, ya kan? Kita pasang boplang keliling biasanya, terus di level sudah. Kita kalau ini ngitungnya hanya dalam bentuk meter panjang. Jadi kita hitung panjangnya adalah panjang sisi atas ini 8,9, 12, 8,9, 12, jadi totalnya adalah 42,6 meter persegi. Nah, ini satunya. Nah, ini. Terus nanti ada untuk galian. Nah, sesuai dengan galian, berapa satuannya. Hitung berdasarkan, kalau galiannya adalah ini. Satuannya kan meter kubik, berarti adalah meter panjang kali luas. Meter panjang adalah berapa panjang fondasi yang akan dibangun atau dikerjakan, ya terus berapa luasnya yang akan digali, sehingga luas kali panjang akannya menjadi meter kubik. Nah, ini contohnya gambarnya sudah ada. Kalau trapesium berarti atas tambah bawah kali bagi 2 kali tinggi. Itu luas, ya kan? Dapat luasnya 0,84. Nah, ini panjangnya berapa? Ya kita hitung panjang. Nah, sebaiknya panjang ini dihitung dalam bentuk ada horizontal dan vertikal untuk mempermudah dalam planning. Kalau enggak, saudara, hitung sini, bisa bingung. Tetapi kalau hitung horizontal dulu semua, baru vertikal supaya mempermudah dan mengurangi tingkat kesalahan dalam menghitung RAB. Ya toh? Itu. Oke, ini sudah. Nah, terus kalau panjang, saudara hitung nanti panjangnya titiknya berapa ini. Nah, kan titiknya berapa, di desain ada, semua digambar ada ini pasti, kan, ya kan. Tinggal ngitung berapa, hitung jumlahnya, yang vertikal berapa, horizontal berapa, totalnya adalah 56. Jadi 56 titik. Nah, ini untuk tapaknya juga gitu, ya toh. Volume hitungannya berapa, panjangnya berapa, lebarnya, volume. Karena kita satuannya meter kubik, berarti apa? Panjang kali luas. Panjang adalah yang tadi sudah kita hitung di depan, yaitu 63, sekian. Luasnya kan ini, tapak ini, luas ini kiri kanan. Hitung. Oke, jadi coba 0,1, berarti 0,01 kali panjangnya, jadi adalah 0,0635. Kita bulatkan 0,064. Itu lanjut, ini panjang tadi, panjang jumlahnya berapa? 56. Nah, setiap panjang berapa volumenya? Ya istilahnya ukurannya 10 kali panjang 2 meter. Jadi adalah 0,02. Banyaknya tadi berapa? Ada sudah 56 titik dikalikan 0,02 sehingga 1, nah ini adalah volume untuk panjangnya. Nah, gitu. Nah, ada sunduk, seperti gambar awal tadi ada jenisnya, ada pancang itu ada tapak, ada tiang, ada sunduk, ya kan? Ini sebenarnya pekerjaan ini sekarang ini sudah teknologi sekarang hampir nggak ada. Kenapa? Bahannya yang sulit. Ulin kan sekarang sulit cari ya, ya kan? Nah, mungkin sekarang banyak diganti dengan fondasi menggunakan beton. Tetapi namanya belajar itu harus ada semua, ada pekerjaan itu diajarkan. Ya kan? Nanti kita ajarkan juga untuk yang bentuk tapak, bentuk ini. Nah, masing-masing punya tipe. Nanti kalau tipenya beda, hitungannya beda juga ya. Nah, ini yang tradisional dulu, ya kan? Nah, selanjutnya adalah sunduk. Sama sunduk tadi adalah caranya adalah ini. Sunduk ada berapa jumlah sunduknya? 56 titik kan panjang. Ukuran sunduknya berapa? Ini ukurannya 5 cm 50. Jadi jumlahnya adalah 0,025 meter kubik per buah. Karena itu 56 buah sehingga menjadi 0,14 meter kubik. Ini. Nah, satuannya.
Terus kita kembali ke setelah ini yang sunduk. Nah, ini sunduk sudah, kita ke yang posisi pasangan batu. Pasangan batu itu terdiri dari unstamping dan pasangan batu itu sendiri. Unstamping itu apa? Kosong, ya kan? Dia batu susun untuk pondasi secara disusun aja. Biasanya anak dipasang batu lepas dan pasir supaya lebih terikat, ya kah? Nah, terus kita lanjut. Nah, ini sudah. Nah, ini. Kalau ini satuannya apa tadi? Seperti tadi, satuannya adalah meter kubik. Ya, ini kan makanya setiap jenis pekerjaan di sini diberi adalah satuannya berdasarkan tabel tadi kan, sehingga kita tahu kita arahnya kemana. Meter kubik. Nah, sehingga kalau meter kubik berarti panjang kali luas. Panjangnya kan sudah dihitung tadi. Ya, dari awal yaitu adalah panjang pondasinya adalah 63, sehingga luasnya adalah ukuran ini adalah 0,02, panjang 1 jadi 0,02, panjangnya 63, jadi totalnya adalah 12,7 meter kubik untuk unstamping, ya kan? Nah, selanjutnya unstamping terus atasnya apa? Pasangan batu. Nah, di sini juga semua pasangan batu gunung satuannya apa? Meter kubik. Jadi ini harus ditulis ya, supaya mempermudah kita dalam menghitung. Kalau mau berarti panjang kali luas. Seperti tadi juga. Ukurannya kita buat, sketch seperti bawahnya 0,8, atasnya adalah 0,3, tingginya 70 cm. Berarti kita gampang kalau ngitung ya, atas tambah bawah bagi 2 dikalikan tinggi luas, ya kan? Kalau trapesium gitu ya. Nah, sehingga jumlahnya adalah 0,3 sekian. Panjangnya berapa? Ya panjangnya seperti tadi. Ya kan sudah dihitung dari awal adalah 63,5 ini. Nah, kita kalikan luas menjadi 24,4. Nah, kita taruh di sini. Inilah yang dinamakan dengan volume untuk masing-masing kuantitasnya atau masing-masing jenis pekerjaan. Terus selanjutnya setelah kita pasang, orang itu setelah kita pasang diuruk tanah kembali yang galian tadi diurukkan di samping-samping nih, urukan tanah kembali kan ini. Yang ini diberi garis ini. Nah, untuk urukan tanah kembali itu bisa dihitung dengan 2 cara. Yaitu dengan menghitung sepertiga dari volume galian atau dengan menghitung secara langsung, boleh. Karena kenapa ini bisa? Karena memang harganya juga murah, tidak terlalu signifikan, harganya sangat murah kalau ini, sehingga bisa kalau kita menggunakan sistem yang pertama, yaitu setengah ini, ya kan? Berarti apa? Kita tadi volume galiannya berapa? Ya ini, 53,34. Nah, kita ambil kalau sepertiganya berarti sepertiga kali 53 adalah sekitar 17,78. Nah, ini kalau kita hitung secara cara pertama. Cara kedua yaitu menghitung luasnya. Nah, kalau luasnya kita anggap aja ini adalah segitiga. Ya kan? Jadi gitu, mungkin bisa dilihat. Nah, kita ambil aja pendekatan ini adalah dianggap segitiga begini. Jadi gini. Nah, kalau segitiga berarti ini adalah dasar ya. Alas ini adalah tinggi. Jadi nanti luas sama dengan 2 kali. 2 kali artinya 1 dan 2 kiri kanan loh. Baru dikalikan alas kali tinggi dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena dia segitiga. Segitiga kan ini. Nah, contohnya seperti itu. Dihitung. Nah, luasnya adalah panjang sudah 2 kali setengah. Nah, setengah ini, ya kan? Ini kali alasnya 0,6, tingginya ini tinggi ini adalah
alas. Berarti alasnya adalah 0,4, tingginya. Jadi adalah 0,27 meter persegi. Nah, kalau kita tahu panjang pondasi tadi berapa? 63 ya, 1,5. Berarti kita kalikan 0,27, kira-kira adalah 17,15. Nah, dengan demikian tadi yang hitung cara pertama itu adalah dapatnya 17,78 dan cara kedua adalah dapat 17, yang mendekati lah, ya kan? Mendekati ya. Karena kita tahu bahwa ini, makanya di dalam hitungan ini ada statement bahwa boleh menggunakan sepertiga, boleh juga menghitung secara langsung. Nah, setelah kita buktikan bahwa itu hitungannya tidak terlalu selisihnya signifikan, ya kan? Hanya sekian 0, sekian aja. Ya kan? Nah, dan itu boleh karena itu harganya adalah mendekati harga yang murah, ya kan? Oke. Terus untuk timbunan, nah untuk timbunan kita bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kita timbunan, tebel timbunan berapa tadi ini? Nah, ini kan, nah sketnya ini. Nah, kita untuk ini kita bagi menjadi kelompok titik-titik seperti ini. Supaya apa? Supaya mempermudah. Jadi kita blok-blokan. Nah, jadi segmen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini ada 9 segmen. Jadi nanti kita kalikan berapa lebarnya dan berapa panjang. Kalikan setelah dapat luasnya. Nah, ini, itu nih, masing-masing segmen dapat luas dikali dengan tebel. Tebelnya kan ada nih waktu di gambar awal, ya kan? 50. Berarti ini adalah volume adalah luas segmen semua dikalikan tebel, yaitu 47 ini. Setelah kita jumlah, kita dapat 47 ini, hitungannya cara menghitungnya ini kali 0,5 dapatnya 23,91. Jadi ini adalah, nah, inilah cara menghitungnya. Mungkin yang ditanyakan, ya namanya belajar dengan waktu sedikit. Nah, tapi nanti kita akan perkuat dengan apa? Kita akan beri tugas. Nah, tugas itu adalah tujuannya apa? Kita akan melihat dari hasil ini, kita akan terapkan dengan cara menghitung masing-masing, ya kan? Mungkin tugasnya ada variasi ukuran saja. Sehingga dengan demikian dari pelajaran ini saudara bisa menerapkan dengan berapa tipe yang ada. Nah, mungkin setiap mahasiswa nggak ada sama, ya kan? Nah, itu, ya kan? Nah, nanti setelah itu saya bilang, Bapak tadi bilang, adalah kita akan beri tugas seperti ini. Nah, tugas ini adalah dari yang diajarkan tadi, nanti kita terapkan dengan tipe yang sama, tapi mungkin ukuran yang beda. Supaya kita belajar menghitung saja, ya kan? Karena kalau kita menghitung itu biasanya akan menempel di sini, kalau daripada menyontek, ya kan? Nah, itu. Nah, ya. Jadi dengan demikian, karena waktunya juga, ya, pada pertemuan ini, jadi saudara tadi sudah Bapak ajarkan, pertemuan 6 ini adalah mahasiswa sudah dapat cara menghitung kuantitas tadi, ya kan? Nah, mengidentifikasi dengan cara dari gambar rencana apa yang diperlukan di dalam pekerjaan RAB, yaitu gambar dan analisa. Terus bisa mengidentifikasi pekerjaan, semua konstruksi, mungkin baru hanya pekerjaan bawah, nanti akan kita lanjutkan pekerjaan bagian tengah, terus bagian atas. Karena harus bertahap, namanya juga belajar, ya kan? Bertahap tadi. Terus saudara sudah bisa menghitung kuantitas dari semua jenis pekerjaan, ya kan? Dari apa? Itu adalah berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi. Nanti kalau spesifikasi akan menghitung pada tahap 4, yaitu berdasarkan harga. Karena harga itu beda kuantitas, ada kualitas, ada beda juga harga, ya kan? Nah, dengan demikian nanti setelah itu saudara tadi gambarnya nanti akan saya bagikan untuk mengerjakan tugas tugas besar ini perorangan. Nanti kita bisa buat seperti Bapak, kita buat kolom-kolom, kita hitung secara manual aja. Kalau mau menghitung secara AutoCAD juga boleh, tapi waktunya biasanya lama, ya kan? Tapi bagusnya menggunakan sistem apa? Sket saja. Namanya orang teknik sipil harus bisa pinter sket. Tetapi sketnya harus proporsional. Artinya kalau satu segini, kalau dua harus segini. Jangan satu segini, dua segini. Iya kan? Salah, ya kan? Artinya proporsional itunya. Nah, oke. Itu saja untuk hari ini. Dan mungkin yang untuk pertemuan selanjutnya yang ke-7 adalah kita akan melanjutkan masalah evaluasi tugas ini
ke tugas 1, nanti kita akan koreksi dan bagaimana hasilnya. Terus sekalian kita akan menghitung kuantitas untuk pekerjaan lanjutnya, yaitu bangunan tengah. Tadi kan bangunan di bawahnya kan. Nah, nanti kita lanjut bangunan tengah, kita tugas lagi, lanjut. Nah, itu aja. Mungkin cukup aja pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih ya.